Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul The Keeper. Bercerita tentang seorang bodyguard yang harus menyelamatkan majikannya dari tangan para mafia kejam. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang polisi bernama Roland dan satu rekannya bernama Johnny. Saat itu, mereka sedang mengintai kelompok kartel yang baru saja bertransaksi barang haram. Hingga ketika Roland dan Johnny ingin menangkap mereka, mereka yang tidak terima malah melakukan perlawanan yang pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Setelah berhasil meratakan mereka, Johnny tiba-tiba tergiur saat melihat jutaan dolar milik kartel yang tergeletak di atas meja. Di sini, Johnny akhirnya mengajak Roland untuk menggondol saja uang tersebut dan dibagi sama rata. Apalagi tidak akan ada saksi mata yang tahu kecuali mereka berdua. Namun Roland yang merupakan polisi soleh tentu menolak ajakan Johnny. Roland tidak mau kalau sumpah setianya mengabdi kepada negara harus tercoreng gara-gara hal tersebut. Kemudian Johnny mengatakan kalau ia bercanda dan hanya sedang mengetes kejujuran Roland. Hingga ketika Roland akan menghubungi kantor pusat tiba-tiba. Setelah itu Johnny segera mengamankan uang tersebut dan memanipulasi TKP agar seolah-olah Roland dihabisi oleh para kartel. Setelah semuanya sesuai rencana, Johnny pun menghubungi kantor pusat untuk meminta para polisi bantuan datang. Johnny juga mengatakan kalau Roland rekannya kini sudah tewas dihabisi para kartel. 30 menit kemudian, para polisi bantuan akhirnya tiba. Di sini Johnny mengarang cerita di hadapan ketua polisi kalau ia sangat merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Roland padahal Roland adalah rekan terbaiknya. Si ketua polisi mengatakan kalau Johnny jangan terlalu bersedih sebab para medis baru saja mengabarkan kalau Roland masih hidup dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, seketika Johnny begitu kaget dan khawatir karena Rolandlah satu-satunya orang yang mengetahui kejahatan Johnny. Adegan berpindah ke Roland yang sekarang sedang ditangani oleh para dokter yang ada di rumah sakit. Roland sempat sekarat dan hampir saja kehilangan nyawa. Namun karena tubuh Roland yang kuat, ia pun bisa bertahan hingga ia berhasil melewati masa kritisnya. Keesokan harinya terlihat Johnny yang langsung mendatangi rumah sakit yaitu untuk menghabisi Roland sebelum Roland membocorkan kejahatannya kepada para polisi. Namun ketika Johnny akan masuk ke dalam ruangan Roland, di sana terlihat sedang ada suster yang hendak memberikan obat kepada Roland. Sehingga terpaksa Johnny harus menghindar dulu sampai suster tersebut keluar. Namun di sini Roland sempat melihat Johnny dan ia sadar kalau Johnny pasti sedang berniat menghabisinya. Tak lama kemudian atasan Roland datang untuk menjenguk. Ketika si atasan sedang berbincang dengan suster, diam-diam Roland mengambil pistol si atasan di dalam tasnya. Kemudian si atasan pun pergi dari sana sebab suster menyarankan si atasan untuk tidak dulu menjenguk Roland sebab Roland harus beristirahat total dalam 48 jam. Ketika si atasan baru saja keluar dari rumah sakit, ia baru menyadari kalau pistolnya telah hilang dan kemungkinan terjatuh di ruangan Roland. Di balik itu, Johnny sekarang sudah masuk ke dalam ruangan Roland dan akan segera menghabisinya. Roland sendiri sedang berpura-pura belum sadar hingga ketika Johnny mencoba menghabisi Roland tiba-tiba. Bersamaan dengan itu datang si atasan yang memergoki Roland menghabisi Johnny. Di sini Roland mengatakan kalau ia akan menjelaskannya nanti. Beberapa minggu kemudian terlihat si atasan yang mendatangi rumah Roland dan diketahui sampai saat ini Roland belum bisa bekerja lagi seperti dulu akibat kondisinya yang belum sembuh total. Sementara perkara ia menembak Johnny, semua itu sudah selesai dan para polisi sudah tahu kalau Johnny adalah orang yang mencuri uang kartel serta berniat menghabisi Roland. Kemudian si atasan menjelaskan kalau maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk memberitahu kalau kantor pusat ingin memensiunkan Roland.
Sebab kondisi Roland yang mungkin tidak akan seprima dulu ditambah umurnya yang memang sudah tidak muda lagi. Mendengar hal itu, Roland pun tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerima keputusan dari kantor pusat. Padahal terlihat berbagai penghargaan sudah pernah Roland dapatkan selama ia bekerja menjadi polisi. Roland, you sustained injuries that kill most men. Just want to get back to work. Adegan berpindah ke beberapa bulan kemudian. Saat ini kondisi Roland sudah sembuh namun ia merasa bosan sebab dirinya sudah tidak lagi bekerja. Setiap hari Roland hanya bermain dengan senjata koleksi miliknya karena diketahui anak dan istri Roland sudah lama meninggal akibat kecelakaan mobil. Di balik itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang konglomerat bernama Connor dan putrinya bernama Nikita. Saat itu, Connor dan Nikita sedang akan melihat pertarungan tinju yang mana salah satu petinjunya adalah pacar Nikita yang bernama Anton. Singkat waktu, pertarungan tersebut Anton berhasil memenangkannya. Di malam hari, Anton mengadakan pesta atas kemenangan dirinya tadi siang dan terlihat di sana juga ada Nikita yang ikut merayakannya. Setelah selesai berpesta, Anton dan Nikita pun pergi dari sana bersama beberapa bodyguard yang selalu menjaga Nikita. Hingga ketika mereka sampai di parkiran, tiba-tiba beberapa penculik menyerang para bodyguard dengan tujuan ingin menculik Nikita. Saat sedang baku tembak terjadi, Anton yang pengecut malah meninggalkan Nikita begitu saja. Kemudian saat Nikita akan dibawa pergi oleh para penculik, untungnya Nikita mampu berontak dan ia pun akhirnya berhasil kabur. Keesokan harinya, ayah Nikita yaitu Connor tiba-tiba menghubungi sahabatnya yang ternyata sahabatnya itu adalah Roland. Di sini Connor bertanya apakah Roland sedang sibuk. Roland menjawab kalau ia selalu santai sebab sudah beberapa bulan ini dirinya menganggur. Mendengar hal itu, Connor langsung mengajak Roland untuk datang ke rumahnya yang berada di sebuah kota terpencil. Roland pun mengiyakan ajakan tersebut apalagi ia dan Connor sudah lama tidak bertemu. Oh, that's fantastic. Sesampainya di sana, Roland akan diantar oleh seorang supir pribadi suruhan Connor untuk segera menuju rumah. Di tengah perjalanan, si supir tak sengaja melihat adik kandungnya yang sedang diganggu oleh para preman. Si supir yang tidak terima segera turun dari mobil lalu menghampiri para preman tersebut. Namun para preman itu tanpa ragu malah langsung menghajar si supir. Roland yang tentu tidak akan tinggal diam, ia pun segera menolong si supir hingga inilah aksinya. What's the problem? Singkat waktu, Roland akhirnya sampai di kediaman Connor. Terlihat Connor yang langsung menyambut baik kedatangan sahabatnya tersebut. Setelah mereka saling bertanya kabar, Roland bertanya apa tujuan utama Connor menyuruhnya ke sini. Connor menjelaskan kalau beberapa hari kemarin Nikita putrinya hampir saja diculik. Ia curiga kalau para penculik itu adalah orang-orang suruhan dari saingan bisnisnya Connor karena diketahui Connor adalah seorang pembisnis minyak yang sangat kaya raya. Well, yeah, I know what that's like. Untuk itu, Connor membutuhkan pengawal atau bodyguard yang kemampuannya di atas rata-rata. Connor yang sudah tahu kehebatan dan kebrutalan Roland, ia pun mencoba menawarkan pekerjaan tersebut kepada Roland. Mendengar hal itu, Roland yang kebetulan sedang menganggur, ia pun tanpa ragu menerima pekerjaan tersebut. Setelah mereka berdua saling sepakat, Connor segera membawa Roland untuk bertemu dengan Nikita. Ketika bertemu, ternyata Nikita masih kenal dengan Roland sebab dulu Roland dan anak perempuannya sering berkunjung ke rumah. Di sini Roland juga berkenalan dengan Anton karena kebetulan Anton sedang berada di rumah Connor. Rupanya Nikita sudah memaafkan Anton yang kemarin sempat kabur saat Nikita akan diculik. Singkat waktu, Roland sekarang sudah resmi bekerja sebagai bodyguardnya Nikita. Sebagai antisipasi, Roland meminta Nikita untuk memakai sebuah kalung yang mana kalung tersebut sudah dipasangi alat pelacak. Kemudian Roland juga tidak lupa menyiapkan segala persenjataan yang nanti mungkin ia butuhkan.
Tidak sampai di situ, Roland juga menyuruh pegawai Connor untuk memasangkan CCTV di setiap sudut rumah Connor. Suatu malam, Roland terlihat sedang mengawasi Nikita yang kala itu sedang bersama Anton dan juga teman-temannya di sebuah klub malam. Di tempat ini, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia brutal bernama Sobur. Di suatu kesempatan, Roland melihat Anton yang sepertinya sedang disuruh oleh Sobur untuk masuk ke ruangan lain. Ternyata Anton ini adalah anak buahnya Sobur dan selama ini Anton mendekati Nikita bukan karena Anton menyukainya, melainkan hanya untuk memanfaatkannya saja. Di balik itu, teman Nikita terlihat sedang diganggu oleh seorang pria yang membuat Nikita ikut terlibat percekcokan dengan pria tersebut. Kemudian dengan cepat Roland menghampiri mereka dan meminta baik-baik pria itu untuk segera pergi. Namun si pria malah semakin tidak sopan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Pada akhirnya Roland pun terpaksa menghajar pria tersebut berikut dengan temannya yang berniat ingin membantu. Setelah itu, Roland segera membawa Nikita pergi dari sana. Mereka sempat dihampiri oleh Anton yang tidak terima karena dua orang yang tadi dihajar Roland ternyata teman-temannya Anton. Namun kali ini Nikita mencoba membela Roland. Keesokan harinya, Roland menemui salah satu detektif di kota ini yang kebetulan adalah sahabat Roland di masa lalu yang bernama Ferguson. Di sini Roland ternyata ingin tahu mengenai latar belakang Sobur, yaitu bosnya Anton. Ferguson menjelaskan kalau Sobur adalah seorang bos mafia yang terkenal cukup brutal. Selama ini Sobur dicurigai sebagai dalang dari peredaran barang haram, pertarungan ilegal, dan penculikan. Sebenarnya sudah lama Sobur diincar oleh para FBI, namun sayang sampai saat ini para FBI belum menemukan bukti yang solid. And I believe he's a violent separatist. Let me ask you something now. Kemudian Ferguson juga menjelaskan kalau keluarga Sobur pernah berselisih dengan Connor ayahnya Nikita, yaitu akibat perebutan masalah tanah. Pada akhirnya Ferguson mengajak Roland untuk bekerja sama karena ia curiga Sobur sedang merencanakan sesuatu kepada Nikita. Di balik itu, Nikita sendiri sekarang sedang bersama Connor. Di sini Nikita mengatakan kalau ia sangat suka dengan cara kerja Roland. Dia adalah sosok yang tangguh dan pastinya bisa diandalkan. Nikita juga mengatakan kalau ia merasa aman jika sedang bersama Roland ketimbang bersama pacarnya sendiri, yaitu Anton. Padahal kita tahu Anton merupakan seorang petinju. Siang harinya Nikita menemui Roland yang saat itu sudah ada di rumah. Nikita mengatakan kalau ia rindu dengan anak Roland yang merupakan sahabat kecilnya Nikita. Nikita sangat tidak menyangka kalau anak Roland akan pergi secepat itu akibat kecelakaan. Roland menjawab kalau di setiap detiknya ia selalu rindu kepada sang anak juga dengan istrinya. Namun kehidupan ini harus terus berlanjut dan tidak boleh ada penyesalan untuk di masa lalu. Setelah membahas perihal tersebut, Nikita mengatakan kalau ia selalu merasa aman jika sedang di dekat Roland. Malam harinya Nikita kembali ke klub malam, namun kali ini ia tidak ditemani oleh Anton ataupun teman-temannya. Sementara itu Roland hanya duduk sambil mengawasi Nikita. Setelah selesai dari sana, terlihat Nikita yang mabuk cukup parah akibat terlalu banyak minum. Di sini Nikita mengatakan kenapa ia merasa bebas saat Anton tidak ada di dekatnya. Kemudian dalam keadaan mabuk, Nikita juga mengatakan kalau sepertinya hati Nikita sekarang telah berpaling kepada Roland. Mendengar hal itu, Roland hanya nyengir sambil sedikit kegeeran karena dalam hatinya Roland juga mau. Di balik itu, ternyata dari tadi Anton sedang mengawasi mereka dari dalam mobil. Anton terlihat kesal karena Nikita sekarang tambah dekat dengan bodyguardnya sendiri, yaitu Roland. Keesokan harinya memperlihatkan Roland yang sedang mengikuti mobil Anton secara diam-diam. Kemudian Anton bertemu dengan Sobur dan satu tangan kanannya. Di sini ternyata Sobur memerintahkan Anton untuk membawa Nikita ke sebuah tempat karena Sobur berencana akan menculik Nikita.
Sobur juga mengatakan kalau Anton harus memastikan Nikita pergi seorang diri tanpa ketahuan oleh Roland. Di balik itu, Roland sedang mengawasi pertemuan mereka dari kejauhan, namun sayang Roland tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah itu, Anton segera mendatangi rumah Nikita. Sesampainya di sana, Anton langsung mengajak Nikita pergi karena kebetulan Roland sedang tidak ada di rumah. Di tengah jalan, Nikita bertanya kenapa Anton tiba-tiba mengajaknya keluar karena seharusnya ia pergi ditemani Roland. Anton beralasan kalau ia sangat ingin berduaan bersama Nikita dan tidak boleh ada satupun orang yang mengganggu. Tanpa mereka sadari, Roland masih mengikuti mobil Anton dari belakang sebab Roland penasaran apa yang sebenarnya direncanakan Sobur dengan Anton. Kembali ke Anton yang tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh beberapa anak buah Sobur karena kita tahu Sobur berencana akan menculik Nikita. Roland yang baru sadar akan rencana tersebut, ia pun sempat baku tembak dengan beberapa anak buah Sobur. Sayangnya di insiden ini ada 2 orang anak buah Sobur yang berhasil membawa Nikita dan segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian anak buah Sobur tak sengaja mencopot kalung Nikita yang berisi GPS dan langsung membuangnya. Sementara Roland sendiri malah dihentikan oleh para polisi yang baru saja datang. Pada akhirnya Roland ditangkap dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Call it in. Di kantor polisi, Roland pun diinterogasi oleh Ferguson yang kebetulan sahabatnya sendiri. Di sini Roland mengatakan kalau ia harus segera keluar karena Nikita telah diculik oleh anak buah Sobur. Mereka yang sebelumnya sepakat untuk saling membantu, pada akhirnya Roland pun dilepaskan oleh Ferguson. Di sisi lain, Connor ayah Nikita tiba-tiba dihubungi oleh Sobur. Sobur mengatakan kalau Nikita sudah ada di tangannya dan apabila Connor ingin putrinya selamat, maka Connor harus membawa uang cash $5 juta ditambah surat tanah milik Connor yang diketahui lahan tanahnya mengandung minyak dan uranium. Menurut Sobur, seharusnya lahan tanah tersebut adalah milik ayahnya yang dulu direbut oleh ayahnya Connor. Oleh karena tanah itu juga, sekarang Connor menjadi konglomerat bahkan hartanya tidak akan habis sampai 9 turunan. Kemudian Sobur mengancam agar Connor menyerahkan apa yang ia minta pada besok malam dan Connor jangan sampai memberitahu polisi. Setelah itu, Connor didatangi oleh Ferguson yang ingin membantunya mencari Nikita. Namun Connor yang takut akan ancaman dari Sobur, ia pun tidak mau memberikan informasi apapun. Di sini Ferguson juga bertanya di mana Roland sekarang. Connor menjawab tidak tahu karena memang Roland masih belum kembali. You know everything you need to know, Detective. Find Nikita. Di sisi lain, ternyata Roland sedang mendatangi si supir yang saat itu bersama adiknya. Di sini Roland bertanya apakah si supir pernah mengantar Nikita ke kediaman Anton. Si supir menjawab pernah dan ia bersedia mengantarkan Roland ke sana. Singkat waktu, Roland dan si supir mendatangi kediaman Anton dan tanpa ragu Roland menghabisi teman-teman Anton yang juga merupakan anak buah Sobur. Setelah itu, Roland menginterogasi Anton mengenai di mana Nikita sekarang. Anton mengatakan kalau ia akan memberitahu di mana Nikita asalkan Roland berjanji untuk tidak menghabisinya. Roland pun setuju dan akhirnya Roland mendapatkan informasi mengenai di mana Nikita sekarang. Setelah itu, Roland kembali pulang untuk menemui Connor, ayahnya Nikita. Di sini Roland mengatakan kalau ia sudah tahu di mana Nikita sekarang. Namun Connor meminta Roland untuk bersabar dan tidak gegabah sebab ia tidak mau sampai Nikita celaka.
Ternyata Connor berniat memberikan semua yang diminta oleh Sobur asalkan Nikita bisa selamat. Ia tidak mau melibatkan siapapun karena takut keselamatan Nikita akan terancam. I did design the security system. I think you know that. Of course. Singkat waktu, keesokan malamnya, Connor bertekad akan memberikan semua yang diminta oleh Sobur secara cuma-cuma. Di balik itu, Nikita sendiri masih dalam keadaan disandra oleh Sobur. Di sini, Nikita baru mengetahui kalau Anton pacarnya ternyata terlibat dalam penculikan. Kemudian, Sobur dan yang lain segera bergegas membawa Nikita ke tempat pertemuan karena sekarang Connor pasti sudah menunggu. Singkat cerita, Connor bertemu dengan Sobur dan juga kelompoknya. Di sini, Connor pun segera memberikan koper yang berisi apa yang diminta oleh Sobur. Lalu Sobur menyuruh Anton untuk mengecek koper tersebut. Di sisi lain, ternyata Roland juga sudah ada di sana dan ia tanpa ragu menghabisi beberapa sniper suruhan Sobur yang berjaga di kawasan tersebut. Kemudian setelah uang berlian dan sertifikat tanah sudah dicek, Sobur malah segera menyuruh anak buahnya termasuk snipernya untuk menghabisi Connor, namun inilah yang terjadi. Di insiden ini, Connor berhasil memojokkan Sobur hingga saat Connor akan menghabisi Sobur, tiba-tiba Ferguson dan para polisinya datang menghentikan Connor. Sementara itu, Roland sedang mencoba menyelamatkan Nikita yang sekarang dibawa masuk ke markas oleh tangan kanan Sobur. Sekarang Roland tinggal berhadapan dengan tangan kanan Sobur, namun sudah jelas Roland pasti menang. Pada akhirnya Nikita berhasil diselamatkan oleh Roland. Sementara Sobur kini ditangkap oleh Ferguson yang dari dulu memang sedang mengincar Sobur. Diketahui Ferguson datang ke sana karena sebelumnya Roland sudah menginfokannya. Tamat. Oke, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie.